Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1940 sampai tahun 1942. Tapi anak itu benar-benar merepotkan, Zhuo Jin kembali mengernyit. Tai Zhenqiao, aku tahu, dia benar-benar keren, kata Gou Ziki dengan nada mencemooh. Dia sering menipu beberapa remaja putri dan mendapatkan Yuan Yin dari orang lain dengan menggunakan beberapa keterampilan jahat. Dia tidak pernah berpikir untuk berkultivasi secara serius. Meskipun kultivasi pada usia yang sama sangat tinggi, itu sebenarnya adalah sebuah pamer. Tai Zhenqiao sedang dalam tahap awal pembukaan lembah. Melihat prestasinya saja, dan membandingkannya dengan usianya yang 27 atau 78 tahun, ia cukup berbakat di antara rekan-rekannya. Namun prestasinya pada dasarnya ditingkatkan dengan mengadopsi metode tonik, sehingga fondasinya sangat buruk. Dalam masa pencerahan, dia mungkin dikalahkan. Ngomong-ngomong, aku ingat keluarga Tai sepertinya adalah keluarga pengganti, kan? Gou Ziyang mengedipkan matanya dan berkata tiba-tiba. Keluarga apa? Jericho Li tercengang. Keluarga Silao tidak sepenuhnya tetap, sama seperti keluarga Tian Zihao di Beijing, mereka dapat diganti kapan saja. Namun keluarga-keluarga ini sangat kuat, dan orang biasa tidak dapat menantang status mereka. Keluarga Tai. Faktanya, kekuatan mereka dapat dibandingkan dengan keluarga 10 pria pada umumnya. Dikatakan bahwa mereka telah menari sangat keras baru-baru ini. Tampaknya mereka ingin menjatuhkannya. Wajah Gouzi bermartabat. Oh, jadi saya bisa mengerti kalau keluarga Silao adalah keluarga Banwu. Jumlahnya belum tentu 10, bisa 11, kan? Jericho Li berpikir. Gou Ziyang mengangguk, benar. Betapa sekumpulan melon yang bengkok dan kurma yang pecah-pecah, Jericho Li memutar matanya, dan dia memukul yang lain. Target. Gou Ziyang malu, dan ada yang baik di 10 keluarga Lao, setidaknya keluarga Guan, keluarga Wen, keluarga Zong, keluarga Min dan keluarga Gou Jia. Hanya saja kelima orang ini terlalu rendah hati dan jauh kurang aktif dibandingkan yang lain. Itu sebabnya mereka memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka semua adalah sampah. Nak, kamu di sini. Pada saat ini, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun berlari dengan wajah dingin. Begitu dia muncul, dia memelototi Jericho Li dengan warna gelap. Jericho Li tertegun, siapa kamu? Lagi pula, kamu tidak perlu tahu, aku akan membandingkanmu suatu hari nanti. Pemuda itu dingin. Jericho Li melihat semacam kecemburuan di matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat matanya pucat, gila. Pergilah ya, dia sama sekali tidak tahu barangnya. Apa yang Anda katakan untuk membandingkannya? Siapa ini ya? Wajahnya besar sekali. Jericho Li hendak mengusir orang-orang, dan sekelompok orang lain bergegas mendekat, tidak peduli siapa kamu, pergilah sekarang. Rumput anak muda langsung menembak, kamu siapa kamu, berani menyuruhku pergi. Namaku Zhong Wuyan. Seorang pria paruh baya di kepala kelompok saling melotot dengan dingin, tidak peduli siapa kamu, menjauhlah dariku sekarang. Mendengar nama keluarga Zhong, semua orang di sekitar tampak kagum. Pemuda itu ingin menjadi liar, tetapi sekarang dia menasihati. Pria di sampingnya juga berbisik, Tuan Muda, kami bukan di sini untuk membuat masalah. Penting untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yah, dia mengangguk tak berdaya, lalu menatap Jericho Li dengan marah, akan ada banyak peluang untuk berurusan denganmu di masa depan. Bagaimanapun, pertemuan alkimia ini, aku akan memberitahumu kekuatanku. Tunggu sampai seseorang pergi, Zhong Wuyan hanya berkata dengan nada santai. Meskipun dia berkata dengan kejam, asal-usul pihak lain tidak umum. Pada saat ini, Jericho Li melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mereka semua sudah pergi, bukan? Cepat. Namun, Zhong Wuyan tidak bermaksud pergi sama sekali. Dia menatap Jericho Li dengan dingin, apakah kamu Jericho Li? Saya tidak ingin mendengarkan omong kosong itu. Ayo pergi, Jericho Li tidak merahasiakan kesabarannya. Ada sedikit ketidaksenangan di antara alis Zhong Wuyan. Saya tidak tahu apa hubungan antara Anda dan Nona Ruan. Apakah Anda percaya dengan apa yang saya katakan? Jika kamu tidak pergi, lain kali aku akan membereskan keluarga Zhong. Dari pengungkapan namanya oleh Zhong Wuyan, Jericho Li mengetahui bahwa orang tersebut adalah keluarga Zhong. Karena hubungan Ruan Qingqing, dia memiliki kesan keseluruhan yang baik terhadap keluarga Zhong, tetapi sekarang Zhong Wuyan mengucapkan banyak kata-kata aneh, yang dengan cepat menurunkan kesannya terhadap keluarga Zhong.
Yu Zonghuyan sangat marah. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang berdiri di belakang Zonghuyan diam-diam melangkah maju, dan napasnya perlahan keluar. Merasakan nafas itu, banyak orang di sekitar berseru. Ini adalah nafas dari guru roh. Dia adalah seorang guru spiritual. Meskipun mereka jarang melihat seni bela diri, namun master roh tingkat master sangat jarang, yang tentu saja mengejutkan mereka. Bagaimanapun, keluarga Zong adalah salah satu dari 10 keluarga Laos. Mereka adalah guru spiritual secara acak. Seorang bos mau tak mau bertanya, siapakah sesepuh ini? Dalam 10.003 berikutnya, lingkaran seni bela diri disebut Ying Wangshu. Pria parubaya itu menjawab sambil tersenyum. Itu adalah tangan Raja Lang yang terkenal. Itu tidak sopan sekelompok pria besar di sekitar, semuanya menghirup AC dan terlihat kagum. Dikatakan bahwa tangan Lang ini adalah anggota daftar Tianwei, dan peringkatnya tidak rendah. Ya. Saya ingat itu seperti di 172 yang ke-30. Kekuatan Zhongwansan yang kuat membuat banyak orang seni bela diri takut. Tapi dia berdiri saat ini, artinya sangat jelas, memperingatkan Jericho Lee. Alasannya tidak rumit. Ini terkait dengan Ruan Qingqing. Itu tergantung apakah Jericho Lee dapat memahami situasinya. Jika Jericho Lee pintar, dia mungkin bisa menjaga keselamatan dirinya. Melihat ini, wajah Zhonghuyan pun menunjukkan kepuasan. Niat Zhongwansan juga merupakan niatnya. Namun, di bawah tekanan, Jericho Lee sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia menguap, berapa kali kamu ingin aku mengatakannya? Keluar dari sini. Matanya yang dingin menyapu, dan api berkobar di matanya yang gelap. Zhongwansan segera merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dan menggigil seperti jatuh ke dalam gua es. Dia segera menarik napas dan melangkah mundur. Ada apa denganmu? Zhonghuya sedikit bingung. Ayo pergi. Zhongwansan tidak menjelaskan apapun dan berbalik untuk pergi. Zhonghuya sedikit bingung. Jika dia ingin mengatakan lebih banyak, dia sudah pergi. Tapi dia hanya bisa mengikutinya. Orang-orang di sekitar saling memandang, berpikir bahwa Jericho Lee telah memainkan beberapa trik secara diam-diam, yang diam-diam menyinggung Zhongwansan, dan ekspresinya menjadi luar biasa. Khususnya, duduk tidak jauh dari keluarga Gong dan yang lainnya, adalah Schadenfreude. Wansan, bagaimana kabarmu? Zhonghuyan tidak dapat memahami tindakannya. Zhongwansan menghela nafas. Ya, ekspresinya sedikit rumit. Tuan ke-6, kamu tidak mengerti. Anak laki-laki itu agak aneh. Aku tertinggal dalam pertarungan rahasia tadi. Apa? Zhonghuyan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivasi Anda telah mencapai Lingxi tingkat tinggi. Bagaimana Anda bisa dirugikan? Apakah kamu toleran? Bab 1941, tidak apa. Zhongwansan menggelengkan kepalanya. Saya ragu rumor itu benar. Dia benar-benar mewakili Tiongkok dan memenangkan kejuaraan di kompetisi internasional. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang kompetisi semacam itu, Zhonghuyan berkata dengan nada meremehkan. Saya pikir si Tu Manlong datang kepada saya sebelumnya, dan saya meremehkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Mereka yang naik dalam kompetisi sebagian besar adalah sekelompok sampah dengan kekuatan yang buruk. Dia bisa memenangkan kejuaraan, hanya bisa membuktikan bahwa itu lawan sangat lemah. Zhongwansan membuka mulutnya. Meskipun dia cenderung pada pandangan Zhonghuya, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam konfrontasi rahasia tadi. Dia tidak bisa memahaminya. Dia sedikit bingung. Mengganggu, wanita muda cantik datang, apa yang membuatmu begitu kesal? Itu bukan karena anak itu. Zhonghuyan kedinginan. Wanita itu terkejut mengangkat alisnya, apakah kamu pernah bertemu dengannya? Ya. Itulah anak laki-laki yang ditunjuk Zhonghuyan kepada Jericho Lee, yang duduk di barisan depan dan mengobrol dengan Gou Ziki dan yang lainnya. Wanita itu menoleh dan menatap Jericho Lee dengan hati-hati. Ada warna aneh di matanya yang indah. Pria yang bisa membuatnya sangat rindu pasti sangat rumit. Zhonghuyan adalah orang pertama yang tidak senang dengan ucapan seperti itu. Dia bersenandung dingin, kamu belum pernah melihat kekasaran anak itu sekarang. Anda tidak akan membicarakan kesombongannya. Kamu tidak melihatnya sama sekali. Saya kira tidak, wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, dia telah mengalahkan begitu banyak ahli di kompetisi internasional. Hanya sedikit rekannya yang bisa menandinginya. Paman Liu, kamu terlalu emosional. Qingqing sangat berbakat dan sombong.
Bagaimana bisa pria yang disukainya menjadi orang biasa? Karena dia berasal dari keluarga yang sama, dia tidak akan mendengarkan Zhong Huyan. Dia punya penilaian sendiri. Menurutnya, hanya sedikit generasi muda yang bisa menandingi prestasi yang diciptakan oleh Jericho Lee. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa dikaitkan dengan kata biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah putra surga. Zhong Huyan sangat tidak yakin. Qing Qing mengenalnya sebelum dia berlatih. Tentu saja dia bingung. Terlebih lagi, bagaimana kejeniusan di dunia sekuler bisa dibandingkan dengan kejeniusan di sekolah-sekolah besar. Mari kita bicara tentang kelompok Kunlun dan kelompok Mei. Mana yang lebih baik dari dia? Tapi setidaknya, dia luar biasa, bukan? Wanita itu berkata dengan enteng. Jangan belajar dari Qing Qing. Bakatmu adalah yang paling menonjol dalam keluarga selama 100 tahun. Kamu tidak boleh membiarkan dirimu merosot. Zhong Huyan memberi peringatan keras. 6 paman yakinlah, aku tahu kepatutannya. Ekspresi wanita itu tenang, tidak bisa melihat sedikit pun kegembiraan dan kemarahan. Kepala ini, mengusir lalat-lalat yang mengganggu, Jericho Lee dengan santai bertanya, apa daftar Tian Wei? Ini pertama kalinya dia mendengar istilah itu, yang sangat aneh. Gou Ziki memikirkannya dan memandang Gou Ziyang, saudara kedua, mari kita bicarakan. Kamu tahu lebih banyak tentang ini daripada aku. Baiklah, Gou Ziyang mengangguk. Li Sao, kamu tahu daftar guru surgawi, kan? Daftar Tian Wei ini juga merupakan daftar ahli yang mencatat level tertentu, bukan? Jericho Lee menjawab. Iya. Karena aturan pencatatan, daftar hanya mencatat tingkat master. Mereka yang lebih rendah atau lebih tinggi dari tingkat master akan dikeluarkan dari daftar. Daftar Tianxi pada dasarnya mewakili tingkat ahli arus utama saat ini, yang dikeluarkan oleh gerbang Tianji. Faktanya, mereka yang melampaui tingkat penguasa surga juga memiliki daftar yang sesuai, tetapi hanya mereka yang mencapai tingkat tertentu yang akan mengetahui tentang daftar ini, dan orang-orang dalam daftar biasanya lebih tersembunyi, dan penyebaran berita lebih terbatas. Di dunia sekuler, mereka yang telah mencapai tingkat guru surgawi adalah yang teratas. Hanya ada sedikit guru spiritual, tetapi hanya ada sedikit guru jiwa. Oleh karena itu, guru spiritual pada dasarnya adalah langit-langit di dunia sekuler. Tentu saja, daftar rekor tertinggi tidak perlu dibiarkan menyebar di dunia sekuler. Begitu menyebar, itu akan menimbulkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mendengar pidato tersebut, orang-orang tiba-tiba. Zhuo Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, hanya di dunia seni bela diri kita benar-benar dapat menyentuh daftar ini. Yah, sebenarnya, selama setengah keluarga seni bela diri dan setengah sekuler yang menginjakkan kaki di dunia seni bela diri, mereka kurang lebih bisa mendapatkan akses ke informasi semacam ini. Keluarga Silao adalah yang paling kuat di antara keluarga-keluarga ini, jadi pada dasarnya, selama itu adalah berita luas yang beredar di dunia seni bela diri, sudah jelas. Gou Ziyang berkata, dalam daftar master surgawi, itu adalah daftar kekuatan surgawi. Daftar Tian Wei dibagi menjadi 2 bagian, satu adalah daftar Disa dan yang lainnya adalah daftar Tiangang. Yang pertama memiliki 36 kursi dan yang terakhir memiliki 72 kursi. Untuk mencatat guru jiwa dan guru jiwa, pada tingkat di atas guru surgawi, kita tidak hanya melihat pada tingkat kultivasi, dan batas kekuatannya akan sangat kabur. Oleh karena itu, tidak semua master roh ada di daftar Tiangang, apalagi semua master roh di daftar Disa. Itu semua tergantung pada kekuatan mereka sendiri. Jericho Lee menunjuk alisnya dan berkata, daftar Tian Wei hanya mencatat level master jiwa, tetapi masih ada master jiwa yang lebih kuat. Tidak masuk akal jika tidak ada catatan dalam daftar. Gou Ziyang memikirkannya dan berkata perlahan, jika Anda ingat dengan benar, tingkat budidaya di atas master jiwa, periode gangguan disebut semi negeri dongeng, periode pendewaan disebut negeri dongeng tersebar, dan periode perampokan disebut negeri dongeng sejati. Adapun periode Mahayana diperkirakan benar-benar abadi. Jadi saya tidak tahu apakah ada rincian spesifik dalam daftar abadi, yang mencatat level di atas master jiwa. Umumnya, para ahli yang pergi ke semi negeri dongeng adalah monster tua yang sudah lama tidak dilahirkan, dan tidak ada yang tahu tren mereka, apalagi mengunjungi pertempuran mereka. Setelah mendengarkan, Jericho Lee mungkin memahami situasinya. Saya tidak dapat membayangkan ada level setinggi itu dalam daftar Tian Wei, dan saya tidak tahu apakah saya bisa mencapai level itu dalam hidup saya. Keras. Gou Ziyang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, di dunia seni bela diri saat ini,
sangat sulit untuk menjadi seorang guru spiritual, apalagi seorang guru jiwa. Di tingkat Banxian, mereka semua adalah monster tua yang dapat hidup selama ratusan tahun. San Xianjing adalah eksistensi yang memiliki masa hidup lebih dari 1000 tahun, yang mendekati keabadian. Diperkirakan keberadaan yang lebih tinggi tidak ada di dunia ini. Hati Jericho Lee tergerak dan dia tertawa, terlalu jauh untuk membicarakan hal ini sekarang, apalagi menyebutkannya. Apakah daftar ini dikeluarkan oleh gerbang Tianji? Ya, Gou Xiang mengangguk, aneh rasanya mengatakan bahwa asal-muasal gerbang Tianji sangat misterius. Tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka atau lokasi spesifik klan mereka. Bahkan di dunia persilatan, hampir tidak ada kabar tentang mereka. Namun, di dunia seni bela diri, jika ada sedikit informasi, gerbang Tianji dapat menangkapnya untuk pertama kalinya. Kita harus mengatakan bahwa Tianjimen memiliki kekuatan untuk mengendalikan dunia. Tidak ada yang tahu cara kerja gerbang Tianji. Jericho Lee sekali lagi mengingat rumor tentang gerbang Tianji. Selama gerbang Tianji masih ada, itu berarti bencana. Semakin jelas. Bab 1942. Orang itu baru saja berada di peringkat 30 dalam daftar langit dan bumi. Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Gou Xiang mengangguk, kultivasinya mungkin adalah guru roh alam tinggi. Dia hanya dapat menempati peringkat 30 dalam daftar disa. Namun, mereka juga adalah guru spiritual tingkat tinggi, dan kekuatan mereka jauh tertinggal. Li Jericho Lee merenung, dengan kekuatannya sendiri, berapa peringkatnya dalam daftar Tianwei. Gou Xiang melihat pikirannya, Li Shao ingin mengetahui peringkatnya dalam daftar Tianwei. Mempublikasikan informasi di dunia sekuler, kalau tidak maka bisa diperiksa. Jericho Lee agak tidak berdaya. Namun, Gou Xiang tertawa, tidak, itu bisa diperiksa. Oh. Saya tidak tahu tentang daftar abadi, tapi saya tahu ada cara untuk menanyakan tentang daftar Tianwei. Tentu saja, beberapa aturan tidak bisa saya langgar, beberapa hal hanya bisa dilewati dalam lingkaran kecil, Gou Xiang merenung. Saya akan mengirimkan hasil kueri kembali ke Li Shao. Agaknya dengan kekuatan Li Shao, peringkat dalam daftar Tianwei seharusnya sangat tinggi. Itu menyusahkanmu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Sekarang, pelelangan telah dimulai. Ramuan api kelas 4, mulai dari 10 juta. Begitu pembawa acara mengumumkan, terdengar suara penawaran. 11 juta. 12 juta. Segera, harga Yanling dan melonjak hingga 25 juta, dan harga transaksi akhir adalah 28 juta. Adegan ini, lihat Shao Yuhan tercengang, uang bagus ah. Haha, itu yang bisa menghadiri tempat seperti itu sangatlah kaya. Gou Ziki tersenyum. Ya, puluhan juta terdengar sangat banyak, tapi untuk sesuatu yang sangat berharga, itu hanyalah setetes air di ember. Saya rasa Anda belum pernah mendengar tentang Yanling Dan. Saya mendengarnya untuk pertama kalinya. Ini hanya pil kelas 4. Tentu saja, ini memiliki efek khusus. Ini dapat membantu orang menembus tingkat kultivasi baru jika mereka mengambilnya untuk mereka yang telah mempraktikkan atribut api. Jika Anda menaruhnya di tangan orang lain, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan harga 28 juta yuan, atau jika Anda mengganti rumah lelang, itu mungkin lelang terakhir, dan harganya mungkin jauh melebihi 28 juta yuan. Ini hanya 4 jenis pil. Tidak jarang lebih dari 7 atau bahkan 9 jenis pil dijual dengan harga ratusan juta atau lebih. Zhuo Jin menjelaskan. Lebih dari 1 miliar. Banyak. Shao Yuhan berseru bahwa meskipun dia memiliki keluarga yang baik, aset keluarganya tidak lebih dari 10 miliar. Tidak banyak sama sekali. Sangat mudah bagimu untuk mendapatkan lebih dari 10 miliar yuan ketika kamu menjadi seorang master, kata Zhuo sambil tersenyum. Aku juga bisa melakukannya. Shao Yuhan terkejut. Di pasaran, lelang tetap dilanjutkan, namun di awal lelang ada beberapa pil. Jericho Lee sama sekali tidak tertarik. Dia bahkan bosan dan ingin tertidur. Namun beberapa pemilik bisnis kaya sangat tertarik dengan penawaran, hal ini jarang terjadi pada mereka. Gou Ziki sedikit bingung, Li Shao, meskipun kamu seorang alkemis, apakah kamu sama sekali tidak tertarik dengan pil ini? Tidak bisakah aku membuatnya sendiri? Apa yang kamu lakukan? Jericho Lee memutar matanya. Mengatakan itu bisa membuatnya tertarik pada pil, hanya ramuannya. Bahkan pil Jiupin pun kurang bagus, karena dia bisa mengolahnya sendiri, jadi tidak jarang sama sekali. Yah, Gou Ziki tidak bisa berkata-kata karena nada suaranya yang alami. Benar saja,
hanya sang alkemis yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu yang tidak jarang terjadi pada orang lain. Saat ini, beberapa bos yang duduk berdekatan datang untuk berbaikan dengan Zuo Jin dan yang lainnya. Tuan Zuo, saya dengar perusahaan Anda tidak hanya membeli ramuan obat dalam jumlah besar, tetapi juga menerima beberapa jenis Ling Yao, bukan? Kebetulan saya punya beberapa jenis ramuan di sini. Berapa harga yang bisa Anda berikan kepada saya, Tuan? Zuo, aku juga punya beberapa jenis obat mujarab di sini. Bukan rahasia lagi bahwa perusahaan Suanyi telah menghabiskan banyak uang untuk membeli obat mujarab. Baru-baru ini, ia datang ke pelelangan, dan pembelian obat mujarab adalah salah satunya. Tujuan. Dia mengangguk dan berbicara dengan beberapa bos. Satu ramuan, menurut harga pasar, mungkin setara dengan 25 ramuan. Saya tidak punya banyak 5 jenis pil sekarang. Jika tidak, setelah pelelangan selesai, bagaimana kalau Anda pergi ke perusahaan Suanyi untuk berdagang? Zuo Jin menyarankan. Ini. Beberapa bos saling memandang. Ada apa? Saya tertegun. Seorang bos berkata, Tuan Zuo, ini bukan karena kami sombong, tapi kami juga tidak ingin berdagang. Namun kini setelah pelelangan berlangsung, diperkirakan akan ada sesuatu yang bagus yang keluar nantinya. Kita tidak bisa berdagang dengan hal-hal biasa. Saat ini, kami ingin menukar lebih banyak chip. Terus terang, jika Zuo Jin bisa mengeluarkan pilnya sekarang, mereka akan siap untuk berdagang. Jika dia tidak bisa mengeluarkannya dan meminta mereka pergi ke perusahaan Suanyi, mereka pasti enggan. Lagi pula, mereka tidak bisa menukarkan pilnya. Bagaimana mereka bisa ikut pelelangan? Meski pelelangan juga melelang pil, namun sebagian besar merupakan barang biasa, pil bermutu tinggi masih sangat kompetitif. Zuo Jin membuat kesalahan dan memandang Jericho Lee. Jericho Lee tampak santai menyapu beberapa orang berikutnya, 5 pil. Pil bermutu rendah yang telah dimurnikan sebelumnya semuanya diberikan kepada Li Wenyan sebagai sumber daya cadangan, sedangkan yang tertinggal semuanya adalah barang bermutu tinggi. Ketika dia datang ke konferensi alkimia, dia berharap hanya pil bermutu tinggi yang menarik. Beberapa bos mengerutkan kening, mengira Anda tidak mempermainkan kami. Haha, aku tidak punya 5 produk, tapi aku punya lebih dari 6 produk. Bagaimana kalau 2 jenis obat mujarab dan 36 jenis obat mujarab? Kalau tidak, obat mujarab, untuk pil kelas 7 sudah cukup, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Satu ramuan setara dengan 25 ramuan. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk menukar 26 ramuan. Bahkan, agak rugi jika menukar 2 ramuan dengan 3 ramuan kelas 6. Hanya saja ramuan itu bisa. Jangan ambil 2, jadi kita harus kompromi. Untung saja Jericho Lee tidak punya banyak pil lain, jadi dia tidak tertekan. Saat ini, panggung kebetulan menjual sekitar 5 pil, harganya tidak murah. 80 juta. 100 juta. 120 juta. Harganya terus melonjak, dan harga pil kelas 5 langsung naik hingga hampir 200 juta. Gila. Tuan. Zhong Liuye telah menawarkan harga 210 juta keping. Tidak ada harga yang lebih tinggi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu kesepakatan. Orang tua yang bertanggung jawab atas pelelangan itu menjatuhkan palu. 5 pil dalam jumlah kecil ini dijual seharga 1 miliar yuan. Harga setinggi langit. Faktanya, sebagian besar dari 5 ramuan tersebut tidak sebanding dengan harganya. Kecuali beberapa 5 ramuan khusus, kebanyakan jumlahnya hanya di atas 100 juta. Tapi manusia tidak bodoh. Konferensi alkimia diadakan hanya sekali dalam beberapa tahun, dan satu-satunya tempat di mana terdapat begitu banyak pil adalah asosiasi alkemis. Tidak mungkin mendapatkan begitu banyak pil di lelang biasa, dan pil yang dijual sesekali tidak begitu bagus. Bagi orang-orang ini, apa yang bisa dibeli dengan uang bukanlah masalah. Jika mereka melewatkan desa ini, mereka tidak akan memiliki toko ini. Mereka tidak dapat membeli apapun yang mereka inginkan. Sekalipun Anda mengeluarkan lebih banyak uang, selama Anda bisa membeli barang bagus, itu sepadan.